Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Eka Agustina, NIM 19 111 1057, mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2C. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, A. Jelaskan perbedaan definisi akhlak dan tasawuf. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku dari seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu untuk melakukan suatu hal baik. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan secara etimologi berarti budi pekerti. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah dan perilaku Nabi Muhammad. Yang B, jelaskan hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Dalam suatu hadis diriwayatkan, sesuatu yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya ada suatu perkara yang mutasabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang subhat, tidak jelas antara halal dan haram, maka akan terjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak menjaga, maka seperti pengembala kambing yang mengembala di ladang luas, yang kemungkinan kambing tadi memakan makanan yang bukan berasal dari ladang milik yang mempunyai kambing tersebut. Dari hadis tersebut nampak bahwa objek kajian tasawuf adalah hati dan jiwa manusia. Nomor 2, A. Jelaskan dan berikan contoh ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, alat pikir, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulihkan manusia dengan memberikannya kemampuan daratan dan lautan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari sedikit uraian di atas, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta.
Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sebagai umat Muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Saat Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua warisan yang berharga, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh pada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Saat ini, tidak sedikit orang yang melupakan, bahkan mematikan sunnah. Beliau tidak hanya itu, mereka kemudian malah beralih pada tradisi dan adat istiadat yang justru tidak sesuai dengan syariat. Yang B, jelaskan macam-macam tasawuf dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf ini sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah atau berpikir, termasuk kajian dan baca-baca kitab. Pekerjaan para murid mendengar tausiah bahkan diskusi. Yang disasar adalah kesadaran kognitif atau otak. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batiniah. Ada yang menyebutnya dengan hadab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahululah adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Yang ketiga yaitu tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan, yaitu hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati atau hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 72. Yang ketiga, A. Apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta berikan masing-masing contohnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara zuhud dan wara, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun yang nampaknya lebih tepat ada perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara yang syari adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan subhat, karena perkara subhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seseorang di akhirat. Namun, perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Yang B. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pemikiran dalam hedonisme, yakni Sirenais, Epikureanisme, dan utilitarianisme. Yang keempat yaitu di dalam dimensi alaq tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Yang pertama yaitu muhasabah, sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawasan ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. At-Taubah. Surat At-Taubah atau pengampunan adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri. Yang ketiga yaitu syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Yang keempat yaitu sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Dalam terminologi Islam sendiri, kata ikhlas diperoleh dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas, surat ke-12. Secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Artinya, kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Pengertian ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodia yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Yang terakhir itu tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.